他们有灵必会其刀了。溜了溜了，好。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Danghua yang baru aja rilis dengan judul Otherworldly Evil Monarch episode kelima. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Danghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kelima masih diawali dengan kakek Jun dan juga kakek Tang yang sedang makan mie bersama setelah kejadian kesalahpahaman di antara mereka berdua. Sambil memakan semangkuk mie, mereka berdua mengeluh tentang perilaku dari masing-masing cucu, yaitu Tang Yuan dan juga Jun Moshi. Akan tetapi ada sebuah hal yang membanggakan bagi kakek Jun, di mana dia mendapatkan kabar kalau Jun Moshi sudah bisa berkultivasi dan mendapatkan pencerahan beberapa hari yang lalu. Sontak hal ini membuat kakek Tang kaget dan meminta saran dari kakek Jun bagaimana cara agar cucunya Tang Yuan bisa seperti Jun Moshi yang sudah mendapat pencerahan. Di satu sisi, Tang Yuan sedang menguping pembicaraan mereka berdua dan langsung kabur ketika mendengar semua tips yang diberikan oleh kakek Jun kepada kakek Tang agar dirinya mendapatkan pencerahan. Ternyata di sini Tang Yuan kabur untuk menemui Jun Moshi yang sedang fokus berkultivasi. Di dalam kultivasinya, Moshi sedang berada di dalam lautan kesadaran dari menara Hong Jun dan mendapat banyak kekuatan. Tiba-tiba saja muncul seekor ikan paus di lautan kesadaran dari menara Hong Jun, yang mana ternyata ikan paus tersebut adalah perwujudan dari Tang Yuan yang sedari tadi berusaha menyadarkan Moshi. Setelah Moshi sadar, dia pun langsung bertanya apa tujuan Tang Yuan menemuinya karena urusan mereka sudah selesai, di mana istri dari Tang Yuan juga sudah kembali. Tang Yuan ternyata ingin curhat kalau kakek Tang mendapatkan banyak saran dari kakek Jun kalau Tang Yuan harus mati terlebih dahulu dan mengubah kelaminnya untuk mendapatkan sebuah pencerahan seperti Jun Moshi. Sontak hal ini pun membuat Moshi kaget dan tertawa karena dia tahu kalau kakek Jun sedang ngerjain kakek Tang. Mendapati kondisi ini, Tang Yuan terus merengek kepada Jun Moshi agar Moshi bersedia memberinya sebuah bantuan. Karena tidak tahan, akhirnya Moshi pun bersedia membantu dan bertanya bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Tang Yuan. Ternyata Tang Yuan meminta Moshi untuk mengambil sebuah barang sebagai bekal karena dia ingin melarikan diri dari kediaman keluarga Tang. Meskipun pada awalnya Moshi menolak, tapi dia tidak berkutik lagi di hadapan Tang Yuan dan malam ini dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh sahabatnya itu. Singkat cerita, Moshi sudah berkostum layaknya seperti seorang pencuri profesional. Dia pun segera memasuki kediaman keluarga Tang untuk mengambil semua barang yang diperintahkan oleh Tang Yuan. Baru saja sampai, Moshi langsung disajikan oleh pertarungan antara pihak keamanan keluarga Tang dan juga seorang pencuri yang masuk duluan sebelum Moshi.
他们有灵性，必会知道了。溜了溜了，好。 Di saat mereka berdua sedang bertarung hebat, Moshi malah berbicara yang menyebabkan seorang pencuri malah balik mengejar Moshi ketimbang melawan pihak keamanan dari keluarga Tang. Pada awalnya Moshi berusaha melarikan diri karena dia tidak ingin terlibat masalah, namun karena si pencuri berhasil mengejarnya, Moshi pun mau tidak mau harus baku hantam dengan pencuri di sekitaran kediaman keluarga Tang. Di tengah-tengah baku hantam, Moshi merasakan bahwa kemampuannya sudah berkembang pesat, padahal hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja semenjak reinkarnasinya. Terus-terusan melakukan kejar-kejaran, akhirnya Moshi tidak sengaja menendang caping dari si pencuri dan membuat rambut palsu tuan pencuri menjadi lepas. Yap, kepala sulah si tuan pencuri pun akhirnya kelihatan oleh Moshi. 我本来不想杀你的。 Sontak kejadian ini membuat tuan pencuri semakin marah dan berniat membunuh Moshi karena sudah mengacaukan semua rencana pencuriannya malam ini. Kejar-kejaran kembali terjadi hingga Moshi memiliki sebuah ide untuk membawa tuan pencuri ke tempat jemuran pakaian untuk bisa menyerang dia dari beberapa arah. Akan tetapi tetap saja Moshi masih kewalahan dan berharap kalau segel menara Hong Jun menunjukkan kekuatan magis yang dapat menolongnya di situasi seperti ini. Di saat Moshi sudah benar-benar pasrah, pada saat itulah menara Hong Jun menunjukkan magisnya dengan memberikan kekuatan tambahan kepada Moshi. Bisa dibilang kekuatan tambahan ini membuat Moshi mencapai ranah Tianxuan dengan sekejap saja. Pencapaian ranah Tianxuan yang didapatkan oleh Moshi sontak membuat tuan pencuri terkaget-kaget. Dia merasa sangat ketakutan dan tidak menyangka orang yang sedari tadi dia kejar ternyata adalah seorang praktisi di ranah yang lebih tinggi ketimbang dirinya. Terjadi hal yang cukup aneh di mana dalam beberapa serangan kuat yang dilakukan oleh Moshi, si pencuri tidak terluka sama sekali. Bahkan di sini si pencuri menganggap kalau Moshi sudah memberikan ampunan dan tidak akan membunuhnya malam ini. Momen ini pun membuat tuan pencuri terlihat bersujud dan memohon ampunan kepada Moshi agar membiarkannya pergi malam ini. Moshi pun akhirnya sadar kalau menara Hong Jun hanya pura-pura menaikkan ranahnya saja ke tahap Tianxuan untuk menakut-nakuti si tuan pencuri. Karena sudah kepalang tanggung, Bang MC kita Jun Moshi ini akhirnya berakting kalau dia benar-benar sudah mencapai ranah Tianxuan di hadapan tuan pencuri. Pada akhirnya tuan pencuri mengembalikan barang yang dia rampok dari keluarga Tang dan pergi kabur menyelamatkan diri. Moshi terlihat tidak mengejar tuan pencuri tersebut karena yang terpenting saat ini misi mengambil barang Tang Yuan sudah selesai dia laksanakan. Sementara itu, tuan pencuri yang sudah kembali ke markas didatangi oleh Li Youran. Ternyata misi yang dijalankan oleh tuan pencuri adalah misi pemberian dari Li Youran yang ingin merampas barang dari keluarga Tang. Li Youran tampak sangat marah karena mengetahui misi yang diberikan kepada tuan pencuri harus gagal malam ini. Meskipun tuan pencuri sudah berusaha menjelaskan kalau ada seorang praktisi Tianxuan di kediaman keluarga Tang, tetap saja Li Youran tidak bisa menerima alasan yang diberikan tuan pencuri.
Sebelum pergi, Lioran memberi peringatan agar Tuan Pencuri kembali melakukan misi mencuri barang. Jika tidak, maka Lioran tidak segan-segan akan membunuh Tuan Pencuri ini. Singkat cerita, keesokan harinya, di depan gerbang kediaman keluarga Tang Yuan sedang menunggu kedatangan dari beberapa orang tamu. Setelah dua orang tamu tersebut memberikan beberapa barang mereka, ada selembaran kertas terbang yang memberitahukan kalau keluarga Tang kehilangan pil Suandan. Sontak hal ini membuat kedua orang tamu tersebut membatalkan kunjungan mereka kepada keluarga Tang dan lebih memilih mengunjungi keluarga Li. Sementara itu di kediaman keluarga Jun, Moshi dibangunkan oleh Keer karena pagi ini ada berita heboh yaitu keluarga Tang yang kehilangan pil Suandan mereka. Moshi pun lekas bertanya kenapa harus heboh ini dan apa sebenarnya khasiat dari pil Suandan tersebut. Keer akhirnya menjelaskan kalau pil Suandan merupakan harta yang sangat berharga karena dapat meningkatkan kultivasi seseorang mencapai tahap Tianxian. Sejenak Moshi kemudian terdiam dan berpikir sepertinya barang yang semalam dia ambil dari Tuan Pencuri adalah harta yang dimaksud oleh Keer. Moshi pun segera bergegas membuka kotak barang tersebut sebelum dia mengembalikannya kepada Tang Yuan. Betapa kagetnya Moshi ketika melihat pil Suandan yang dihebohkan oleh orang-orang ternyata bentuknya sama seperti pil biasa. Dia pun kemudian menjadi tidak tertarik serta akan mengembalikannya kepada Tang Yuan secepat mungkin. Sementara itu di sebuah jalan, Xiao Yi terlihat sedang berjualan sebuah makanan atau minuman yang Mimin juga nggak tahu nih guys. Setelah selesai berjualan, dia pergi ke sebuah ruangan yang ternyata mempunyai sebuah tungku raksasa. Selain ada tungku besar, di dalam ruangan juga terlihat beberapa pekerja wanita yang sedang sibuk mengerjakan kerjaan mereka masing-masing. Episode 5 kali ini ditutup dengan Xiao Yi yang terlihat kesal karena dia mendapatkan sebuah kabar yang kurang menyenangkan. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.